Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memberikan informasi terkait tentang perkara yang masih panas dalam dinamika PBNU. Tadi malam pada tanggal 9 Desember, Suriah dan beberapa pengurus mengadakan rapat pleno yang menghasilkan bahwa Bapak Zulfa Mustafa itu sebagai PJ Ketua PBNU. Akan tetapi ketika kita amati antara yang hadir dengan yang tidak hadir, itu banyak yang tidak hadir. Bahkan ketika dipresentasikan, itu 74% pengurus PBNU tidak hadir. Artinya pengurus PBNU yang tidak hadir ini lebih mengikuti dawuh para kiai sepuh, yaitu menginginkan adanya islah kedua pihak dan meneruskan kepengurusannya. Kita baca informasi di Suara Merdeka Jakarta terkait tentang hal demikian. Rapat pleno dan pemakzulan Gus Yahya, dan yang hadir dan yang tidak hadir. Jumlahnya ntar kita sampaikan. Gagal total, rapat makzul Gus Yahya ambruk 74%. Pengurus PBNU boikot dan patuh ke kiai sepuh. Memang banyak para pengurus PBNU yang patuh kepada kiai sepuh yang menginginkan adanya islah, bukan adanya pemakzulan atau pencopotan. Jakarta.suaramerdeka.com, upaya sekelompok elit untuk memakzulkan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalilistakuf atau Gus Yahya ambruk total. Rapat pleno yang digelar untuk melengsarkan Senin 9/12 malam gagal quorum setelah mayoritas mutlak 74%. Pengurus memilih tidak hadir sebagai bentuk protes dan ketaatan pada seruan para kiai sepuh NU ini ya. Drama politik internal organisasi Islam terbesar di dunia ini mencapai klimaksnya di Hotel Sultan Jakarta. Rapat yang digadang-gadang akan menetapkan pejabat ketua umum itu mandek sebelum berjalan. Jadi total 216 anggota. 216 anggota pleno ya. Yang diundang hanya 58 orang. Artinya 26% saja yang muncul. Sebuah angka yang jauh dari syarat minimal quorum dan menjadi tamparan telak bagi penggagas pemakzulan. Benar. Mayoritas pengurus tetap loyal kepada dawuh kiai sepuh. Rapat ini tidak sah karena menindaklanjuti keputusan rapat harian Suriah yang tidak sah. Tegas Sekretaris Jenderal PBNU Haji Amin Said Husni Selasa 10/12/2025, ini salah 2024 ya, menyikapi kekosongan kursi rapat. Terus di bawahnya ada keterangan rincian daftar hadir. Ini yang paling penting ya. Rincian daftar hadir membuktikan penolakan yang masif dan struktur di semua lini kepengurusan atau terstruktur di semua lini kepengurusan. Kita baca dan kita terangkan. Mustasyar atau penasehat hanya 2 dari 29 orang yang hadir ya. 2 saja dari 29. Suriah, badan legislatif 20 dari 53 orang. Yang hadir cuma 20, padahal jumlahnya ada 53 orang ya. Tanfidiyah atau eksekutif 22 dari 62 orang. Jadi yang hadir cuma 22 orang, padahal jumlahnya ada 62 orang. Akwan 7 dari 40 orang. Jumlah akwan itu ada 40, tapi yang hadir cuma 7. Lembaga hanya 5 dari 18 lembaga ya. Banom, badan otonom, cuma 2 dari 14 banom. Bayangkan semuanya itu lebih banyak tidak hadir. Angka-angka ini adalah pemberontakan sunyi yang jelas. 3/4 dari jantung kepemimpinan NU memilih mengikuti seruan forum sesepuh dan mustasyar NU yang pada 6 Desember lalu
di pesantren Tebu Ireng telah membatalkan keabsahan wacana pemakzulan dan menyerukan islah atau rekonsiliasi. Ya, kekuatan Kiai Sepuh menggagalkan kaum. Rapat pleno ini adalah puncak dari ketegangan internal belakangan ini. Agenda yang dirancang untuk menetapkan pengganti Gus Yahya tanpa melibatkannya langsung dianggap melanggar ADART. Namun otoritas tertinggi kultural NU, para Kiai Sepuh, telah lebih dulu bergerak mematahkan langkah-langkah yang dianggap inkonstitusional. Ya. Hingga jelang pukul 21.00 WIB, ruang rapat masih sepi. Rapat tak kunjung dimulai karena ketiadaan quorum, membiarkan agenda pemakzulan tergantung di udara. Kegagalan ini bukan sekedar masalah kehadiran, melainkan kemenangan telak suara kebijaksanaan dan ketertiban organisasi. Sinyal yang dikirim mayoritas pengurus ini jelas, NU menghendaki kedamaian, bukan perpecahan. Kepatuhan pada arahan Kiai Sepuh menunjukkan bahwa marwah dan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah masih menjadi penentu utama mengatasi segala manuver politik praktis di tubuh organisasi yang telah berusia seabad ini. Jadi jelas ya, kesimpulannya dari rapat pleno yang hadir sedikit, yang tidak hadir banyak. 74% yang tidak hadir tadi kita sudah bacakan, dari mulai Mustasyar, Surya, dan Vidya, Akwan, Lembaga sampai Banom, itu lebih banyak tidak hadir daripada yang hadir. Bahkan ya telak yang tidak hadir itu banyak. Artinya rapat pleno ini seakan-akan gantung di udara, menobatkan Kiai Zulfa Mustafa sebagai PJ Ketua PBNU ini jelas masih awang-awang, tidak nampak dan tidak sah menurut ADART. Dan kebanyakan para pengurus PBNU lebih ngugemi, lebih patuh terhadap pengendikan daripada Kiai Sepuh di Tebu Ireng yang menginginkan adanya perdamaian. Lah inilah ciri khas daripada Nahdlatul Ulama. Jadi tidak egois, tidak seenaknya sendiri. Mungkin itu saja kita informasikan terkait tentang rapat pleno yang memang secara tidak langsung itu gagal total dan ambruk karena banyak pengurus yang secara tidak langsung memboikot acara rapat pleno tersebut. Walaupun tidak ada kata-kata boikot, walaupun tidak ada suara atau statement mengatakan boikot, tapi secara tidak langsung mereka, para pengurus yang tidak hadir serentak ya memboikot secara sunyi dan sepi. Tapi merasakan makjleb ketika kita melihat kehadiran orang-orang di rapat pleno tadi malam, sepi dan nyenyet. Mungkin itu saja, semoga ini bermanfaat. Dari kami banyak kesalahan, khilafan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.